Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Ada di lampung.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita akan membahas, kita mulai dari lampung.co, trending topik di antaranya. Ada Pemkot Bandar Lampung segel 4 tempat usaha. Yang selanjutnya, Ban PT cabut akreditasi program Magister Prodi Teknik Sipil UBD. Yang berikutnya, ada dari aplikasi Badak Berjaya diluncurkan di Lamping. Selanjutnya SMK siap gelar PTM meski cuma 2 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir ada 2 bandar sabu wilayah Natar ditangkap. Ini Mbak Cici yang masih banyak diperbincangkan tentang Pemkot Bandar Lampung yang menyegel 4 tempat usaha Mbak Cici. Iya, ini tindakan tegas dari pemerintah kota dalam penertiban untuk pajak ya. Jadi Pemkot menyegel ternyata setiap usaha itu yang dinilai tinggi penjualan transaksinya itu diberikan tapping box. Tapping box ini adalah alat untuk merekam berapa jumlah transaksi yang masuk. Kemudian dari situ akan dilihat berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Sebenarnya pajak ini kan untuk kembali lagi ke para pengusaha juga nantinya untuk infrastruktur dan sebagainya. Ternyata ada 4 usaha yang maju ini terbilang besar ya, tapi malah melakukan pelanggaran. Tapping box-nya tidak digunakan. Dan akhirnya ini disegel, ada 4 usaha ini dan Pemkot akan terus melakukan verifikasi dan cek kepada usaha-usaha lain. Tentunya kita harap pengusaha untuk membayar pajak lah, karena pajak itu akan kembali kepada mereka juga tentunya. Oke, benar sekali Mbak Cici. Mudah-mudahan tindakan tegas ini bisa menjadi efek jerah juga ya. Kita lanjut untuk informasi lainnya. Ada Ban PT cabut akreditasi program Magister Prodi Teknik Sipil UBD. Ini juga sudah beberapa minggu bergulir Mbak Cici. Iya, betul. Ini masalah pendidikan ya. Universitas Bina Dharma ini tergolong universitas yang sudah cukup lama ya emang di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Dan ternyata ada prodinya teknik sipil itu tidak masuk ke akreditasi. Jadi syarat-syaratnya tidak memenuhi sehingga dibekukan. Nah, ini harapannya juga seperti apa, karena beberapa lulusannya seperti apa, nah itu masih terus kita lanjuti dan berita ini masih trending untuk diikuti di lampung.co. Oke, itu dalam lampung.co pemirsa. Kita lanjut ke lampungpos.id Mbak Cici. Berita pilihan di lampungpos.id di antaranya ada PTM terbatas untuk daerah jangkitan rendah. Yang selanjutnya ada vendor akui berikan fee bansos sembako. Yang berikutnya Pemkot bidik pelaku usaha tidak taat pajak. Selanjutnya ada Polres Tubaba, door to door imunisasi lansia. Dan yang terakhir ada mobile vaksinasi percepat herd immunity. Dan ada lagi yang terakhir Mbak Cici, KPK usut peran Aziz Syamsuddin. Ini tapi yang cukup menarik adalah PTM terbatas untuk daerah jangkitan rendah Mbak Cici. Betul, ini menjadi headline halaman 1 Lampung Pos hari ini, bahwa pertemuan tatap muka itu akan segera dilakukan, yaitu pada bulan Juli tahun ajaran 2021. Ini menjadi sangat penting bagaimana pelaksanaannya, karena PTM ini dilakukan di tengah pandemi yang masih marak. Jadi memang harus ada persyaratan yang sangat ketat ya. Misalnya guru itu harus semua sudah divaksin. Betul, karena anak-anak belum dapat vaksin kan. Jadi kesehatan itu juga menjadi protokol kesehatan menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Kemudian juga dibatasi kuota atau jumlah siswa yang hadir di dalam kelas, kemudian jamnya juga dibatasi. Jadi ini beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan mutlak supaya belajar tapi tetap aman. Ya. Oke, ini yang masih di lampung.id ada vendor akui berikan fee bansos sembako Mbak Cici. Ya, ini ada di berita utama dan ini merupakan berita nasional, tapi efeknya sampai ke Lampung karena ini kaitannya dengan korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan menteri ya, mantan menteri sosial Juliari Batubara. Dari persidangan ini
ternyata vendor yang ditunjuk untuk memberikan sembako tersebut harus membayarkan fee atau uang terima kasih ke dinas sosial. Ini yang di dalam persidangan terungkap, dan jumlahnya ada seratusan vendor, sehingga totalnya mencapai 32 miliar. Wow. Mudah-mudahan ini segera terungkap ya. Oke, Mbak Cici, kita harapkan seperti itu. Dan kita akan lanjut, kita akan membahas beberapa trending topik Mbak Cici yang ada di sai100fm.id tentunya berkaitan dengan entertainment. Berita trending topik diantaranya Raisa merilis single barunya yang berjudul Tentang Dirimu yang dibantu Randy Pandugo. Yang selanjutnya ada tandai 21 tahun berkarya. Andin rilis single dan film pendek. Berikutnya ada BTS, Pamungkas, Blackpink masuk di dalam daftar nominasi Jux Indonesia Music Award di tahun 2021. Yang berikutnya The Weeknd sapu bersih Piala 2021 Juno Award dengan memenangi 5 kategori utama. Dan yang terakhir, ada penjualan album mencapai angka fantastis. Ini fakta lain dari album baru EXO, Don't Fight the Feeling. Mbak Cici, ini ada dari Indonesia, Raisa. Raisa. Yang selalu berkarya. Iya, betul. Di tengah pandemi dia tetap berkarya ya. Betul. Dan menelurkan album ini yang mungkin ketiga kalinya ya. Dan ini tentang dirimu tajuknya. Kemudian juga dia ini mengisahkan di dalam ceritanya, lagu ini mengisahkan dia bertemu dengan seseorang, kemudian menjalin hubungan, tapi kemudian tidak lagi bersama, tapi susah susah melupakan atau susah move on ya. Dan itu dipaparkan di dalam lagunya si Raisa ini. Bukan cuma Raisa, karena ada dari Andin yang sudah 21 berkarya, 21 tahun berkarya. Dia mau rilis single dan juga film pendek ternyata Mbak Cici. Jadi selain film ya, Andin yang sudah 21 tahun berkiprah di dunia tarik suara juga pengen membuat film pendek dari album yang terbaru. Dan ini juga album Selamat Jalan Kekasihku yang diciptakan oleh Elva Sekoria yang almarhum ya. Ini cepat fenomenal dan akan lebih cantik lagi dengan cerita film pendek yang menggandeng Tompi untuk kolaborasinya di sini. Nanti kita akan menyaksikannya ya. Seperti kita sama-sama penasaran dengan hasilnya nanti ya Mbak Cici. Oke Mbak Cici, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini, pemirsa Metro TV Lampung. Demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos. Dan jangan lupa untuk Anda selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos. Juga kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id dan dengarkan selalu Sai Radio 100 FM dan update informasi entertainment di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Sampai jumpa.